score sheet for Gillingham. Max Ehmer, the German. Cetak gol di Piala FA usai alami cedera, Elkan Bagot jadi dilema bela timnas Indonesia. Sebelumnya Elkan Bagot dikabarkan mengalami cedera kepala saat main di lanjutan Divisi 2 Liga Inggris musim ini. Elkan Bagot mengalami cedera beberapa menit setelah diturunkan dari bangku cadangan dalam laga kontra Salford City pada Sabtu 3 Desember kemarin. Kabar tersebut lantas menjadi pukulan bagi klub maupun timnas Indonesia yang saat ini menantikan kehadiran Elkan Bagot untuk Piala AFF 2022. Namun belakangan pihak klub kini menyatakan Elkan Bagot sudah baik-baik saja. Bahkan Bagot telah kembali bermain dan mencetak gol kala mentas di putaran kedua Piala FA 2022-2023 dini hari tadi. Bek jangkung keturunan Indonesia itu bahkan mampu memaksimalkan umpan sepak pojok menjadi sebuah gol. Elkan Bagot pun menyamakan kedudukan Gillingham FC versus Duck and Red menjadi 1-1 pada menit ke-26. Laga tersebut digelar di Stadium Pressfield Gillingham pada Kamis 8 Desember. The Gills, julukan untuk Gillingham pun menang 3-2 pada laga tersebut. Mereka lantas layak lolos ke putaran kedua Piala FA 2022-2023. Gillingham FC sendiri akan menantang klub Premier League Leicester City pada Januari 2023 mendatang. Sayangnya, hal itu justru memunculkan dilema bagi Elkan Bagot. Di satu sisi, laga kontra Leicester City akan membuat talentanya semakin disorot oleh media-media Inggris serta pemandu bakat. Di sisi lain, laga kontra The Focus membuatnya akan absen di Piala AFF 2022. Sekedar informasi, laga Gillingham FC versus Leicester City di babak ketiga Piala FA akan dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari 2023 di Stadion Pressfield. Jadwal tersebut bentrok dengan leg pertama semifinal Piala AFF 2022 yang direncanakan akan berlangsung pada 6 hingga 7 Januari mendatang. Memang hingga kini partisipasi Elkan Bagot di Piala AFF 2022 pun belum bisa dipastikan. Gillingham FC dan klub pemilik yang sah yakni Ipswich Town diyakini tidak akan melepas bek berusia 20 tahun itu ke timnas Indonesia. Apalagi AFF tidak masuk dalam agenda resmi dari FIFA. Sebetulnya sempat muncul wacana kompromi dari pihak Gillingham FC, di mana media setempat TWTD beberapa waktu lalu mengabarkan bahwa klub bersedia melepas Bagot jika Indonesia melaju hingga semifinal Piala AFF 2022. Akan tetapi kelolosan ke babak ketiga Piala FA 2022-2023 bisa jadi membuat semua rencana jadi berantakan. Gillingham FC mungkin saja menahan Bagot untuk terbang ke tanah air. Apalagi pertandingan melawan Leicester City akan dihelat di kandang sendiri. Diam-diam analisis kekuatan lawan, Sintayong ajak supporter timnas Indonesia penuhi tribun GBK untuk beri dukungan. Sebanyak 28 pemain dipanggil pelatih Sintayong untuk melakoni TC jelang gelaran Piala AFF 2022. Hal itu membuat pelatih timnas Indonesia 52 tahun itu super sibuk dengan mempersiapkan anak asuhnya. Di Piala AFF edisi kali ini, timnas Indonesia bertekad untuk meraih juara. Untuk mewujudkan ambisi itu, Sintayong pun diam-diam mulai menganalisa calon lawan timnas Indonesia. Di mana hal itu diketahui dari pernyataan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan ketika dia berdiskusi bersama dengan staf pelatih timnas Indonesia. Di samping itu, pelatih kepala Sintayong juga meminta dukungan penuh dari masyarakat Indonesia untuk mendukung timnya di ajang Piala AFF 2022 nanti. Oleh karena itu, dia ingin para supporter memenuhi tribun penonton Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta, yakni demi memberikan dukungan pada pasukan Garuda yang ditargetkan meraih juara. Seperti diketahui, tim Merah Putih akan kembali mentas di Piala AFF 2022 yang akan dimulai pada 20 Desember mendatang. Dari 4 pertandingan fase grup yang ada, pasukan Garuda akan 2 kali menjalani laga kandang di Stadion GBK. Sintayong pun mengajak masyarakat tanah air untuk memberikan dukungan penuh kepada Witan Sulaiman dan kolega di Stadion GBK. Tujuannya adalah agar semangat anak asuhnya terbakar untuk memenuhi target menjadi juara Piala AFF 2022. Sebagai balasannya, juru taktik asal Korea Selatan itu menjanjikan permainan yang keren dan tak mengecewakan bagi para penonton yang hadir langsung di stadion. Kami sedang mempersiapkan AFF Mitsubishi Cup kali ini dengan target juara. Dan pertandingan kandang akan diadakan di Stadium GBK Jakarta. Sangatlah penting kita menjadi satu untuk juara. Saya akan membalas budi dengan pertandingan yang keren dan tidak mengecewakan. Jika masyarakat Indonesia dan para fans sepak bola Indonesia datang ke stadion dengan memenuhi kursi stadion tanpa terkecuali. Saya benar-benar memohon dukungannya yang penuh untuk timnas Indonesia. Terima kasih banyak. Bah orang tua sendiri Ketum PSSI ikut perhatikan gizi hingga bagi tips pemain timnas Indonesia agar lebih gacor.
Ketua PSSI Muhammad Iriawan membagikan tips rahasia agar para pemain timnas Indonesia bisa lebih gacor. Hal ini diungkapkan dalam sebuah unggahan akun Instagram pribadinya @muhammadiriawan84. Dalam unggahannya tersebut disebutkan apabila pria yang kerap disapa Iwan Bule itu sering mengkonsumsi pisang. Sejak saya masih di pendidikan kepolisian dulu, saya selalu disarankan oleh pelatih untuk rutin mengkonsumsi buah pisang. Selain rasanya enak, pisang juga kaya akan protein, serat, potasium, vitamin C, magnesium, kalium, dan lain-lain. Tulis Iwan Bule. Muhammad Iriawan sendiri juga menjelaskan bahwa kandungan nutrisi pada pisang sangatlah melimpah. Hal itu dipercaya bisa memperkuat otot, tendon, ligamen, mencegah kram, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Kebiasaan mengkonsumsi pisang ini pun ditularkan kepada para punggawa timnas Indonesia, terutama saat menjabat sebagai ketua PSSI. Bahkan Iwan Bule juga kerap sekali memperingatkan tim gizi timnas Indonesia untuk selalu menyediakan pisang. Ketika saya menjadi ketua PSSI, kebiasaan mengkonsumsi pisang itu juga saya coba tularkan kepada para pemain timnas. Beberapa kali bahkan tim gizi timnas saya ingatkan, memang itu sudah masuk dalam daftar menu buah-buahan untuk para pemain. Namun saya selalu khawatir menu pisang itu terlupakan. Tidak masalah dibilang cerewet, yang penting anak-anak saya terjaga performanya.